Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali, yang mana di minggu kemarin kita sempat libur terlebih dahulu kosong dikarenakan berbarengan dengan hari raya umat muslim, yaitu hari raya Idul Adha. Alhamdulillah di pertemuan kedua ini insya Allah kakak akan sedikit melanjutkan ke materi yang kemarin kita sudah bahas. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya ayat basmalah memberikan kita kemudahan dalam memahami, semangat dalam belajar, serta istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab yang pertama ini kita membahas seputar kalimat thayyibah. Yang kemarin di pertemuan pertama kakak jelaskan seputar kalimat thayyibah tahmid. Sebenarnya kalimat thayyibah itu banyak, ya. Ada kalimat tarji, thayyibah tarji, kalimat thayyibah hauqalah, ya innalillahi, la haula wala quwata, Allahu akbar, alhamdulillah dan lain sebagainya. Namun dikhususkan untuk kelas 5 kita membahas kalimat tahmid dan kalimat takbir. Kakak sedikit review yang kemarin, ya, kita ulang sedikit, ya. Kalimat thayyibah sudah alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman juga sudah paham. Kalimat thayyibah yaitu tahmid, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya yaitu segala puji bagi Allah, ya, Tuhan semesta alam, atau segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Sejatinya Allah menjanjikan dua hal. Yang pertama, apabila seseorang bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Namun apabila ia kufur atau mengingkari nikmat yang Allah berikan, sungguhnya Allah, penyiksaan Allah itu amat sangat pedih, sangat besar, dan sangat berbahaya bagi kita semua. Oke, baik, kita masuk ke arti kalimat tauhid. Kemudian apa sih tujuan kalimat tahmid ini? Ya, apa sih tujuan kalimat tahmid? Adapun tujuan kita mengucapkan kalimat tahmid yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apakah? Atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Yang mana nikmat Allah yang Allah berikan itu tidak dapat kita menghitungnya. Tidak dapat kita menghitung, tidak dapat kita mencacah dan lain sebagainya. Atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, jadi sudah sepatutnya kita sebagai makhluk ciptaannya tentu selalu bersyukur atas segala nikmat. Jangan mengeluh. Ya, seperti itu. Dan kapan mengucapkan kalimat tahmid yang tepat? Ya, waktu yang tepat. Yang bagian A yaitu ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ya, baik kenikmatan berupa kalian material maupun non material, baik nikmat seperti halnya kalian mendapatkan juara dan lain sebagainya, atau juara kelas, atau perlombaan memenangkan, dan itu merupakan sebuah kenikmatan. Atau nikmat sehat, itu merupakan sebuah kenikmatan dan perlu dan sepatutnya kita syukuri dengan membaca alhamdulillah, kalimat tahmid alhamdulillah. Kemudian yang kedua, terhindar dari musibah. Ya, mungkin ya bisa jadi ketika kita di perjalanan yang seharusnya kita mendapatkan musibah, Allah memberikan perlindungan kepada kita. Ya, nah, maka dari itu ketika kita terhindar dari musibah, sepatutnya kita sebagai muslim juga mengucapkan kalimat alhamdulillah, seperti itu. Kemudian mendengar kabar gembira, entah teman mendapatkan juara, entah orang tua mendapatkan kabar gembira dan lain sebagainya, tentu selayaknya juga dan sepatutnya kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian selesai mengerjakan suatu pekerjaan, teman-teman selesai mengerjakan PR, kemudian selesai mengerjakan tugas dari rumah atau tugas dari sekolah home learning. Nah, itu sepatutnya dan selayaknya dan seharusnya juga sebagai muslim yang baik kita mengucapkan kalimat tahmid yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang E, ketika selamat sampai tujuan, ya, ketika kita berpergian kemudian sampai di tujuan yang kita tuju, yang kita inginkan, maka sepatutnya dan seharusnya juga kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kemudian setelah mengerjakan sholat, pastinya kemudian berzikir setelah sholat, setiap saat dan keadaan apapun. Baik kita dalam perjalanan, ya, bisa mengucapkan alhamdulillah. Jadi setiap saat dan dalam keadaan apapun bisa kita ucapkan kalimat tahmid. Perlu diketahui oleh teman-teman, ya, kalimat tahmid ini juga diucapkan ketika kita bersin.
Ya, seringkali ketika contoh A ia bersin, kemudian maka si A itu mengucapkan alhamdulillah. Ya, maka A yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah. Kemudian lawan bicaranya atau si B ya atau yang mendengar itu maka mengucapkan yarhamukumullah. Ya, yarhamukumullah. Kemudian yang A kembali lagi ya yang melakukan maka ia membaca yahdikumullah wa yusli balakum. Yahdikumullah wa yusli balakum. Seperti itu. Ya, jadi sepatutnya sebagai seorang muslim ketika bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Mengapa, Kak? Karena bersin merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika kita menguap, biasa kita mengantuk, kemudian kita akan mengeluarkan menguap, kita akan menguap. Nah, maka dari itu, ketika kita menguap, ya sebaiknya kita tutup. Cara menguap kita dengan tangan kiri, kemudian tutup dengan ya bagian belakang. Ya, seperti itu. Karena kenapa? Karena ketika kita menguap, apalagi ketika keluar suara H, itu setan sedang menertawakan kita. Maka dari itu kita harus menghindari dengan sebenar-benarnya. Ya, sepatutnya seorang muslim dihindari ketika kita menguap dengan mengeluarkan suara H. Kalau bisa kita tutup dengan sebaik-baiknya. Kemudian hikmah mengucapkan kalimat tahmid. Ya, pelajaran yang kita dapat ambil dari kalimat tahmid ke depannya yaitu meyakinkan diri bahwa segala sesuatu yang terjadi atas pertolongan Allah. Tentu segala perkara perbuatan yang kita lakukan semuanya ada tangan Allah di dalamnya. Allah membantu. Ya, Allah memberikan pertolongan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita. Kemudian banyak-banyak mengingat Allah. Kemudian jadi yang C itu bersikap rendah hati. Akan membentuk diri kita bersikap rendah hati. Kemudian yang D terhindar dari sifat sombong. Yang E jika sesuatu yang terjadi itu kurang baik namun tetap disyukuri. Ya, maka akan terasa nikmat. Ya, tentu kita akan menjadi lebih pintar dalam bersyukur ketika kita sering mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Kemudian yang F, jika sesuatu yang terjadi itu lebih baik dan juga disyukuri, maka kenikmatan yang dirasakan akan berlipat ganda. Wallahu a'lam bishawab. Ya, teman-teman, perlu diperhatikan di sini ada halaman 5 dan di halaman 6. Nanti tolong teman-teman dibaca seputar kisah ini dan insya Allah banyak pelajaran dari kisah ini. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian untuk kalimat takbir sedikit kakak bahas. Ya, kalimat takbir teman-teman juga alhamdulillah ya pasti sering mendengar kalimat takbir baik ketika sholat, di luar sholat dan lain sebagainya. So, kalimat takbir yaitu kita sebutkan atau kita ucapkan ketika kita melihat sesuatu yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita mengucapkan kalimat takbir. Contoh dari gambar yang terpapar di dalam buku yaitu ketika melihat sebuah batu yang seakan-akan seperti ruku, kemudian batang pohon seperti ruku, kemudian pohon dengan berbentuk tulisan Allah, kemudian batu yang melayang. Dan ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ucapkan dengan kalimat takbir. Ya, seperti itu. Ini semua menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat takbir yaitu Allahu Akbar. Ya, sering kita dengar. Belum lama kemarin ya ketika kita di hari raya Idul Adha, tentu kalimat takbir juga sering dilantunkan, sering diucapkan. Seperti itu. Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar. Artinya tidak ada yang pantas dan tidak ada yang lebih besar dari Allah. Semua makhluknya kecil di mata Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi kemampuannya dan lain sebagainya. Jadi Allah yang Maha memiliki dan makhluknya tidak memiliki apa-apa yang Allah kehendaki, seperti itu. Adapun dalil maupun petunjuk adanya suruhan Allah, perintah dari Allah untuk kita bertakbir sebagai umat muslim, yaitu yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya
dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ya, kemudian yang B, Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 111 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz-dzulli wa kabbirhu takbira. Ya, wa kabbirhu takbira. Yang artinya, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungan. Dia dengan pengagungannya sebesar-besarnya. Sungguhnya Allah Maha Agung. Ya, Allah tidak meminta pertolongan kepada makhluknya, akan tapi Allah Maha Penolong. Kemudian yang C, yaitu Al-Qur'an surah Al-Mudaththir ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbaka fakabbir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu agungkanlah. Ya, ucapkanlah, tinggikanlah, seperti itu. Dan ini merupakan dalil-dalil perintah kepada kita sebagai muslim untuk bertakbir kepada Allah. Ya, untuk kedepannya, untuk kapan kita mengucapkan kalimat takbir, kemudian apa-apa aja nama kalimat takbir. Ya, karena setiap takbir itu ada pengucapan yang berbeda-beda, baik takbir dalam sholat, kemudian takbir di luar sholat. Ya, seperti halnya kemarin ketika kita Idul Adha, itu salah satu takbir di luar sholat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kakak kira cukup sampai di sini dulu. Insya Allah pertemuan selanjutnya kakak akan memaparkan, menjelaskan sedikit kapan waktu yang tepat, kemudian seputar kalimat-kalimat takbir beserta hikmahnya. Seperti itu, hikmah dalam mengucapkan kalimat takbir. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.